Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim wal ulama, para jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah senantiasa kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik zat yang maha sempurna, yang mempunyai banyak nama, dan di antaranya nama zat yang dimiliki oleh zat tersebut adalah Allah. Meskipun nama zat tersebut bukan hanya Allah, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, menggambarkan sebagai persifatan yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan juga merupakan zat yang dibersihkan daripada setiap atau segala kekurangan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa istiqomah dalam bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlibat curahkan keribaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada kita semua umatnya. Moga-moga kita termasuk umatnya fi akhiriz zaman, fi hada akhiriz zaman ini, fi hada akhiriz zaman ini, telah termasuk umat-umat yang diberikan keistiqomahan dalam rangka menjalankan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, marilah kita melanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini tentang membahas daripada syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tidak kenal tidak sayang. Maka seseorang yang ingin merasa sayang kepada Rasulullah, seseorang yang ingin memiliki rasa mahabbah kepada Rasulullah, maka minimal dia mengenal, meskipun secara tidak keseluruhan, tapi minimal sedikit dia mengenal bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seseorang tidak sungkan-sungkan, tidak canggung-canggung, tidak malas-malas mempelajari biografi seorang tokoh, bahkan mengidolakannya mati-matian, bahkan menjadikan perkataannya, perbuatannya sebagai hujah tuntunan dalam hidupnya, kenapa kita tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal serupa, bahkan lebih? Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh, ada suri ketauladanan, ada kesuri tauladanan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan yaumul akhir dan mengingat Allah dengan mengingat yang banyak. Maka tentunya ini merupakan satu landasan agar kita kembali lebih mengenal kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak termasuk orang-orang yang tidak mempunyai mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, juga menurut daripada pengamatan para sejarawan, termasuk yang ditakjubkan oleh raja-raja atau pembesar-pembesar Persia adalah ketika mempunyai penglihatan, melihat bahwasanya ada seseorang yang memiliki pengikut-pengikut yang pengikutnya taatnya luar biasa. Ternyata mereka melihat daripada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap keberadaan daripada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang dikatakan sebagai manusia insanul kamil.
manusia yang memiliki kesempurnaan yang tidak ada cacat di dalamnya. Di samping telah dijamin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara fisik ya, secara fisik dan psikologi Rasulullah adalah merupakan makhluk yang paling sempurna. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam masalah fisiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sifati basarihi sallallahu alaihi wasallam waqti halihi. Di dalam menerangkan tentang sifat daripada penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai daripada celak ya, celak mata ini biasanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bil lail fi dhulumat kama yara bin nahari fi dhaw. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat pada waktu malam hari dalam keadaan gelap gulita ya. Sekali lagi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaro, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat bil laili ketika malam hari fi dhulumati dalam keadaan gelap gulita kama yaro bin nahar, seperti beliau melihat pada siang hari fi dhai dalam keadaan terang benderang. Ini kalau makhluk yang bisa begitu di sekitar kita siapa Pak? Ada hewan ya, kucing. Tetapi yang dimiliki oleh Rasulullah lebih dari kucing. Kalau kucing ada pantulan cahaya. Tetapi keawasan daripada basarihi, penglihatan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, Allah berikan mukjizat. Ya rabbil lail fi dhulumat kama ya rabbin nahari fi dhaw. Bisa melihat di waktu malam dalam keadaan gelap gulita sama seperti melihat pada waktu siang hari dalam keadaan terang benderang. Berarti penglihatannya ini luar biasa, tajamnya. Ini baru penglihatan yang sifatnya fisik, diberikan kemampuan yang seolah-olah non fisik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yara man khalfahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat ya, bisa melihat orang-orang yang ada di belakang beliau minas sufufi, dari barisan-barisan, kama yaro membaina yadahi, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang ada di depannya. Jadi kalau jadi imam, Allahu Akbar, jamaahnya belum beres, itu Rasulullah bisa melihat. Tapi meskipun begitu, secara percontohan, secara uswatun hasanah, Rasulullah sebelum menjadi imam itu melihat jamaahnya, melihat daripada jamaahnya. Bahkan ya, sambil sebenarnya ada yang sering terucap oleh para imam, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi fa inna sufufi min tamamis shalah. Kapan kita akan begitu lagi ya Pak? Kapan sholat berjarak begini akan berlangsung ya? Kapan kira-kira rapat lagi? Berani apa enggak rapat lagi? Karena di beberapa masjid sudah berani Pak, bahkan lebih dari yang lalu. Sholat biasa rapat, sehat saja itu, super ketat. Nggak tahu kita masjid ini mau kapan mulai berani sawu wastaqimu watadilu, rapat, lurus, tegak. Sabus waku merapatkan dan luruskan barisan. Karena rapat dan lurusnya barisan adalah bagian dari sempurnanya sholat. Kapan nggak tahu berani lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam man khalfahu minas sufufi kama yara man baina yadayhi. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang beliau bisa melihat orang-orang yang ada di depannya, ya, orang di belakangnya, sama seperti melihat orang-orang yang ada di barisan yang ada di depannya. Ini satu luar biasa. Bahkan wakana sallallahu alaihi wasallam yara fis suraya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat suraya, ya. Bintang suraya. Ya. Pernah dengar bintang suraya? Itu adalah merupakan manzilun min manazil qamari fihi nujum mujtama'atun ju'ilat alamah. Yang bintang itu merupakan bagian daripada gugusan bintang-bintang yang dijadikan sebagai pertanda. Kemarin kan sempat heboh, oh bintang suraya sudah keluar, berarti ini corona akan hilang.
dan segala macam. Apa itu Suraya? Suraya bintang yang jumlahnya ahada asyara najman. Rasulullah bisa melihat daripada bintang Suraya itu sejumlah daripada 11 bintang. 11 bintang. Ini secara fisik penglihatan beliau bisa melihat ke sana. Secara penglihatan mata batin akan lebih luar biasa lagi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memiliki keistimewaan yang kita tidak menafikan. Seperti contoh, beliau pernah lewat dalam satu pemakaman ya, kuburan. Ini kita semuanya kayaknya sudah pernah kenal cerita ini. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan menyuruh sahabat yang ikut beliau untuk mengambil ranting yang masih basah. Kenapa? Untuk apa? Karena Rasulullah mengatakan di dalam kuburan ini ada ahli kubur yang sedang disiksa. Salah satu yang disiksa itu ceritanya kenapa? Ini adalah orang yang salah, orang yang tidak benar dalam masalah istinja ya. Buang pipis, buang air ya, buang airnya ceboknya mungkin pipisnya berdiri, kemudian ceboknya kagak benar, akhirnya sarungnya atau kakinya kecipratan, maka akhirnya menjadi ibadahnya tidak sah, dan itu menjadi bagian daripada siksa kubur. Ini Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang luar biasa. Dan kemampuan semacam ini tidak lepas terkadang dimiliki oleh para aulia Allah. Para aulia Allah yang sekarang ini diberikan mukasyafah ya. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang tidak menafikan mukasyafah, Pak. Karena apa? Kalau orang-orang tidak mengimani yang namanya mukasyafah, tidak mengimani yang namanya karomah, tidak mengimani yang namanya ma'unah, dan tidak mengimani dalam derajat makom kenabian, mukjizat tidak mungkin. Kalau mukjizat tidak mungkin, masih ada yang dimiliki oleh para aulia Allah, para wali-wali Allah. Apa itu karomah? Siapa tahu di sini di antara bapak-bapak ini termasuk sebenarnya adalah mempunyai derajat wali. Kita tidak tahu makom kita, karena ada satu kisah yang sangat masyhur. Ada seorang suami yang tiap hari dimarahin sama istrinya. Kemudian suatu ketika saking marahnya itu istri, itu suami diusir sama istrinya. Suaminya sabar, tidak marah. Diusir juga pergi dari rumah. Karena sekarang kan banyak suami-suami yang diusir dari rumah ya pergi-pergi saja. Karena golongannya golongan istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Di luar mah nambah lagi, satu lagi, ngomong doang. Di rumah mau ngapain? Oh, udah begini, mungkruk duluan. Itu ternyata ketika itu suami diusir, masuklah sampai ke sebuah hutan, yang dimana di hutan itu ada dua orang kaya raya sakti mandraguna. Kemudian ditanya, doa apa yang kalian pakai, yang anda pakai sehingga memiliki kemuliaan dunia semacam ini? Mereka berkata, kami berdoa dengan nama-nama demikian, dan kami berwasilah dengan nama fulan. Contohnya nama yang diwasilih adalah Ahmad. Siapa Ahmad? Ahmad adalah seorang waliullah. Ternyata nama orang yang diusir itu namanya Ahmad. Jadi dia tahu derajat makom di hadapan Allah. Nah, kalau orang bertawasul dengan nama saya, doanya diijabah, kenapa saya nggak doa sendiri? Ini terkadang kita tidak tahu makom kita ya. Bahkan kalau dikaitkan dengan kitab Al-Hikam, kita juga nggak tahu kita ini masih mantap di kasab atau mantap di tajrid ya. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqudu fi baitin mudlimin hatta yudha'a lahu bis-siraj. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah duduk di satu rumah yang gelap gulita hatta yudha'a lahu bis-siraj, sehingga sehingga diterangin lah bagi Rasulullah SAW. Jadi terang, istilahnya jadi terang lah tempat yang diduduki, rumah yang diduduki oleh Rasulullah, itu terang.
Itu luar biasa Rasulullah SAW bercahaya, beliau itu bercahaya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu nadharu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang suka melihat ilal hudrati, ya. Suka melihat warna hijau. Dan salah satu kesenangan warna yang dimiliki oleh Rasulullah, kesenangan yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah melihat dan memakai sesuatu yang warnanya hijau. Maka kalau bapak-bapak punya ini, belilah baju yang warna hijau, bukan P3 ya, jubah warna hijau, termasuk warna putih beliau sangat suka. Wal ma'i al jari, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka melihat daripada air yang mengalir, ya. Air yang mengalir, karena apa? Di dalam air itu ada filosofi, Pak. Ada filosofi yang luar biasa. Di dalam air itu ada filosofi yang luar biasa. Bahkan saya punya guru, ya, punya guru itu kebiasaan guru saya itu setiap Kamis sore, malam Jumat itu mancing. Jadi mancingnya bukan di kolam kayak bapak-bapak itu. Mancingnya di mana? Di laut. Ngapain? Cari ketenangan. Karena manusia itu perlu ketenangan. Ada kalanya kita tenang di tempat sujud, tapi terkadang ada juga kita perlu untuk tadabbur alam, kita mencari ketenangan di alam. Bukan nyari demit, ya. Bukan nyari demit. Bukan kayak orang sekarang ke pinggir kali wirid-wirid manggil demit, akhirnya jadinya setan belek. Bukan begitu yang dimaksud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah seorang yang yu'jibuhun nadhru ilat atruj. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu suka, ya, melihat semacam kayak pohon, kayak jeruk lah, jeruk itu kayak buah-buahan. Wa kana yu'jibuhun nadhru ilal amamil ahmar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka, ya, beliau suka untuk melihat kepada merpati berwarna merah, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka melihat merpati berwarna merah. Jadi ada hiburan juga. Jadi tidak melulu dikatakan meskipun Nabi ibadah melulu, nggak suka apa-apa. Jadi ini sosok yang benar-benar sempurna. Bisa dijadikan, Rasulullah itu dijadikan referensi contoh untuk segala macam kegiatan, untuk segala macam daripada aktivitas dan juga amalia. Mau apa? Orang berdagang, contoh dagangnya Rasulullah. Orang mengajar, contoh mengajarnya Rasulullah. Orang mau ibadah, contoh ibadahnya Rasulullah. Orang makan, contoh makannya Rasulullah. Orang tidur, contoh tidurnya Rasulullah. Orang sakit, contoh menyikapi penyakitnya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ada semuanya. Cuman kenapa ketika orang seperti kadang-kadang kita, ketika ada masalah, ketika ada penyakit, ketika ada apa, kok tidak melarikannya kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Karena kebanyakan kita tidak memahami, tidak mengenal secara sempurna apa-apa yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah terkadang untuk memahami, untuk mempelajari, yuk kita belajar bagaimana Rasulullah, nggak mau. Pertanyaannya adalah begini, apakah setiap yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus sama persis? Seperti contoh, Rasulullah itu seorang yang hidungnya mancung. Apakah kita yang pesek harus kita bikin mancung-mancung? Ngapain Pak? Operasi plastik. Biar ngapain Pak? Biar hidungnya mancung. Kenapa pengen hidungnya mancung? Seperti mancungnya kayak mancungnya Rasulullah. Ya nggak begitu juga Pak. Mau ngapain Pak? Ini rambut saya terlalu lurus. Mau saya bikin ikal berombak. Kenapa Pak? Karena saya mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah itu rambutnya berombak, agak ikal-ikal begitu, tidak lurus, tidak keriting, tidak juga begitu. Jadi ada sunnah yang apa namanya? Yang kalau diikuti berpahala, ada sunnah yang memang sifatnya sudah bawaan, sudah perwatakan, itu yang kita tidak harus mengikutinya. Seperti begitu, seumpamanya Rasulullah sudah memiliki rambut yang begitu, kita tidak harus begitu rambutnya. Tapi minimal secara penataan, seperti contoh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza tahala ja'ala fi 'aini ithnataini wa wahidatan bainahuma ay ja'ala fi kulli 'ainin mirwadain wa wahidun yuqsam bainahuma. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki celak. Beliau bercelak setiap malam 3 kali pada mata kanan dan 2 kali pada mata sebelahnya. Tapi saya sendiri belum pernah pakai celak ya. Pernah nyoba-nyoba tapi rasanya masih ini. Padahal Rasulullah suka bercelak ya Pak. Di sini ada bapak-bapak yang suka bercelak? Hah? Gak ada ya? Sebenarnya bagus ini ya. Jangankan celak ya, siwak aja males ya. Jangankan celak, siwak aja kita masih males ya. Kadang-kadang orang yang pakai siwak itu dibully loh. Bulian orang biasanya apa kesannya Pak? Ih, jorok gitu. Pakai siwak katanya jorok. Kalau makainya bener ya kagak. Siwaknya jangan langsung ini, masukin plastik. Kalau pakai yang ini, tapi juga ini belum membudaya. Sebenarnya kan sesuatu yang kalau dia ngomong siwak itu kan sudah diganti pakai sikat gigi, enggak, beda, tetap beda. Secara nilai kesunahan siwak itu tidak tergantikan oleh sikat gigi. Siwak ya siwak, pakai kayu siwak ya pakai kayu siwak. Bukan ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tahala bitran. Jadi Rasulullah SAW ketika memakai celak-celaknya itu secara ganjil. Wa idza istajmara bitran. Jadi ketika memakai menggunakan daripada ya, celak ini menggunakan ketika menggunakan dupa buhur beliau menggunakan daripada dupa. Termasuk dupa ya sesuatu yang buhur itu Pak. Buhur itu bukan manggil jin, itu juga. Kenapa ada banyak ulama yang memakai buhur itu, wangian itu? Itu juga memang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wewangian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufarriquhu fil hadrah. Jadi Rasulullah SAW ketika dalam satu waktu tidak pernah berpisah tidak pernah berpisah wala fis safar. Jadi ketika beliau ada di rumah ataupun beliau ketika dalam perjalanan, beliau tidak pernah berpisah dari 5 macam hal. Apa yang pertama? Al-mir'ah. Yang pertama itu adalah cermin. Jadi Rasulullah itu juga sosok yang rajin bercermin, lihat dirinya rapi apa kagak. Ya kalau kita termasuk orang yang suka cermin pakai sisir. Kalau kita niatnya ittiba ila Rasul, dapat pahala itu. Wah, bercermin lihat penampilan bagaimana. Tapi niatnya ittiba ila Rasulillah, dapat pahala. Bukan niatnya mau nyari janda nih pakai sisir. Itu bukan ittiba ila Rasul. Itu nyari penyakit namanya itu. Wal mukhalatu, dan Rasulullah tidak berpisah daripada memakai celak. Wal mushtu, dan sisir. Kemana-mana bawa sisir. Wasiwak, dan juga tidak keluar daripada siwak, tidak berpisah dari siwak. Wal midra syai'un yu'malu min hadidin ala syakli sinin asnil. Dan juga daripada midro itu sesuatu yang hampir menyerupai sisir tapi bentuknya lebih jarang. Jadi bentuknya lebih jarang, hampir kayak sisir tapi bentuknya adalah lebih jarang. Ini Nabi Muhammad SAW. Cermin, celak, sisir, siwak, midro. Kalau kita sekarang apa? ATM, KTP, apa lagi? SIM, STNK. HP wajib ya. HP wajib. Kalau nggak ada HP katanya budak picek begitu. Waduh. Rasulullah enggak ya? Cermin adalah di HP. Celak malu mau pakai dikira LGBT. Sisir kadang-kadang ya atau dibawa. Siwak malas katanya jorok, midro. Ya hampir seperti sebelah dengan sisir.
Ini yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahilu bil ismidat, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercelak dengan ismit. Ismit itu sejenis batu hitam, ya. Ismit itu sejenis batu hitam agak kemerah-merahan. Yang aslinya itu berasal dari Persia. Yang aslinya berasal dari Persia. Persia. Kenapa kok apa-apa Persia, Yaman? Karena ini termasuk negara-negara yang juga istimewa. Fa innahu yajilul basar. Apa sih sebenarnya manfaat daripada celak? Manfaat daripada celak itu adalah yajilul basar, menumbuhkan menajamkan, menumbuhkan daripada mata, mencerahkan, ya. Mencerahkan mata. Jadi celak itu mempunyai manfaat, itu matanya tambah tajam, cerah, tambah cerah. Saya nggak tahu dari sebab apa kok celak itu bisa ini tambah cerah. Pokoknya setiap sesuatu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu pasti ada manfaatnya. Orang istinsyak, menghirup air ke hidung ketika wudhu, itu manfaatnya penyakit kotoran keluar, penyakit sinusitis bisa sembuh. Itu Rasulullah SAW. Ketika bangun tidur, Rasulullah mensunahkan jangan dulu air tangan masukin ke bak, tapi cuci dulu karena takutnya ada penyakit. Ketika tidur, kalau bisa tidurnya miringnya miring kanan, itu ternyata apa? Buat pencernaan bayi. Ini Rasulullah SAW. Olahraga disunahkan oleh Rasul apa? Memanah. Ternyata manah mengandung unsur-unsur. Jelas manah dalam bahasa kias, dalam bahasa pelebaran yang lebih syarih lagi, itu apa? Mengandung agar umat Islam bisa bela diri dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW itu luar biasa. Qala al-Bajuri, Imam Bajuri berkata, al-mukhattabu bidzalikal as-sihah. Objek daripada orang yang dikatakan memakai celak ini adalah orang-orang yang sehat. Ammal ainul maridah, adapun mata, ya, adapun mata yang sakit, ya, yang dokter katakan kamu jangan pakai celak. Karena apa? Kalau kamu memakai celak ismit, amal ainul maridatu faqad yadurruhal ismit. Kalau dokter mengatakan ismit itu akan malah berpunya dampak negatif terhadap penglihatanmu, maka ya tidak berlaku daripada kesunahan itu. Inilah Nabi Muhammad SAW, pandangan matanya juga beliau memakai daripada celak, dan celak ini termasuk kesukaan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sifati sya'rihi sallallahu alaihi wasallam wa syaibihi wa khudabihi wa mata'allaqu bidzalika. Menerangkan tentang rambut, ya, sifat daripada rambut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga uban yang dimiliki oleh beliau, juga menerangkan tentang apa ini? Celup, cat rambut, ya. Cat rambut, karena sekarang lagi ngetren cat rambut. Ada cat rambut merah, ada cat rambut hitam, ada cat rambut biru. Bahkan rambut ini dibikin seperti pelangi. Merah, kuning, hijau. Di palamu yang merah, yang tadinya hitam. Wa ma yata'allu bidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul sya'ri hasanah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang memiliki rambutnya itu adalah sangat bagus, ya. Rambutnya bergelombang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul adalah seseorang yang rajul sya'ril hasanah, yang rambutnya bergelombang bagus. Rambut beliau itu bergelombang, bukan lurus, bukan keriting. Laisa bisibati. Jadi rambut Rasulullah itu bukan rambut yang lurus terurai, walal jadil kitab, dan rambut Rasulullah bukanlah rambut keriting seperti kemarin kita bahas. Wa kana idza masyal bi, ketika Rasulullah bersisir, beliau memakai sisir, ya'ti ka'annahu bukar ramli, seolah-olah bahwasanya ini seperti belahan daripada pasir. Jadi bentuknya itu apa ya, kalau nyisiri kayak begini,
seret. Bagaimana bentuknya? Bentuk Rasulullah itu kadang-kadang bentuknya sini, kadang-kadang diterangkan di sini. Warubama ja'alahu ghadair arba'an. Kadang-kadang Rasulullah itu membentuk potongan rambutnya itu seperti 4 ini. Jadi agak ngelewer ke sini sama ke belakang. Yukhriju kulla udhun min baini ghadi rotaini warubama ja'ala sarhu ala udhunaihi. Terkadang menjadikan rambut beliau itu di kedua telinga beliau. Fatubdu sawalifuhu tatalatta. Jadi Rasulullah SAW ini potongan gaya rambutnya kadang-kadang beda, kadang-kadang dibelah dua begini, kadang-kadang dibikin kayak 4, 2 begitu. Dan nanti diterangkan bagaimana bentuk daripada sisiran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka sya'ru Rasulullah SAW dunal jumati. Jadi rambutnya Rasulullah SAW itu tidak ada benda yang macam-macam ya. Tidak ada macam-macam ditaruh umpamanya pengikat kepala, pengikat rambut atau apa kayak orang sekarang pakai ikatan rambut. Tidak memakai beliau. Maka sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam yadribu ila manqibaini. Rambutnya Rasulullah SAW itu sampai ke sekali waktu sampai ke pundaknya. Wa kasirum ma yakunu ila sami udunaihi. Dan kebanyakan dan seringnya itu adalah sampai kepada kuping, kepada kuping beliau. Jadi rambutnya panjang segini, Pak, bukan cepak kayak tentara, bukan. Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pendek seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam hasanal jismi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang elok jasadnya. Diceritakan ba'ida mabainal manqibaini. Jadi jarak kedua pundaknya ini lebar. Lahu sya'run ila manqibaini. Beliau mempunyai rambut dada wa fi waqtin ila syamhatil udunaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang yang luar biasa lah, yang luar biasa. Wa fi waqtin ila nisfi udunaihi. Jadi rambut beliau itu sekali waktu sampai sini, sekali waktu sampai ininya kedua kuping, dan sekali waktu sampai setengahnya kuping. Ya, potongannya beda-beda. Jadi itu potongan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tapi kita bisa ambil ya Pak, berarti kesimpulannya adalah Rasulullah ketika memiliki potongan rambutnya adalah sopan dan sesuai keumuman. Karena sekarang ada model-model rambut yang tidak sesuai keumuman. Contoh, mohon maaf, termasuk tasyabbuh, laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Sebagai contoh, umumnya perempuan itu rambutnya panjang atau rapih gaya perempuan. Tapi ada laki-laki memiliki potongan rambut seperti perempuan, sehingga orang kalau tidak tahu menyangkanya perempuan. Itu tasyabbuh, itu tidak baik, itu tidak elok, jangan diikuti. Sebaliknya ada laki-laki punya gaya rambut sendiri, tetapi perempuan mengikuti gaya potongan laki-laki, jangan. Karena nanti ada aturan bagaimana ketika seorang laki-laki tasyabbuh lil mar'ah atau al mar'atu tasyabbuh lir rijal lirrajul, nanti ada masalah. Di situ ada hukum. Ketika laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, nanti ada masalah. Pertama mungkin gampang, dari rambutnya, lama-lama gaya-gayanya. Laki-laki gayanya lenjeh umpamanya, perempuan gayanya tomboy umpamanya. Terus dari situ, dari sedikit demi sedikit laki-laki menyerupai perempuan, lama-lama yang ada di perempuan dia berusaha tiru, atau sebaliknya ya berlaku nanti lama-lama penyakit LGBT, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kalau yang kecil-kecil dari awal itu nggak direm, dan ini satu penyakit yang luar biasa di akhir zaman juga semakin sudah luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastadilu sya'rahu. Rasulullah SAW itu melepas, menyisir ke belakang rambut beliau, ke belakang. Wa kanal musyrikuna, orang-orang musyrik, musyrik Mekah, yafrukuna ru'usahum, mereka menyisir daripada
kepalanya itu dengan cara bagaimana? Dengan cara membelah kanan kiri, ya, kanan kiri. Wa kana ahlul kitab yasdulu ru'usahum, dan ahli kitab ini meluruskan rambutnya. Wa kana yuhibbu wafaqatu ahli kitab. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih mengikuti kecenderungan yang dimiliki potongan rambutnya ahlul kitab daripada orang-orang musyrik. Nah, dalam hal ini bukan berarti menyuruh kita untuk mengikuti orang-orang musyrik, bukan dalam hal itu. Tapi kemudian summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasahu, kemudian beliau membedain daripada hal yang demikian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini bagian daripada sisi fisik yang dimiliki oleh Rasulullah, terutama adalah dalam masalah rambut, ya. Wakana, nah ini yang kadang-kadang jadi apa namanya? Jadi ininya kita. Bagaimana hukumnya? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjenggot? Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasalliyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang tebal jenggotnya. Wakana yu'fi lihiyatahu wa yakhudhu min syaribihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memelihara jenggotnya dan memotong atau mengambil atau beliau itu mencukur daripada kumisnya. Jadi kalau mau mengikuti gaya Rasul, ya kumis jangan panjang-panjang, jenggotnya panjang. Itu termasuk yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan ini ada pengajaran ke kita. Pengajarannya apa? Kalau ada orang yang benar-benar sedang cinta Rasul, memanjangkan jenggot, menipiskan kumis, jangan dibuli. Tetapi bagi yang melakukan itu juga jangan ada ketakaburan, ya. Kadang-kadang kita ini jeleknya kita itu, kita kalau sudah melakukan sesuatu ini sesuai dengan sunnah Rasul, itu akan timbul ujub. Ini paling nyunah, sunnahnya begini. Kadang-kadang dalam amalnya juga kadang-kadang kita ngerasa kalau ilmu kita nggak luas, kita akan nyampe Allahu Akbar, wah paling nyunah nih. Sebagai contoh saya kasih contoh. Kemarin saya Jumatan di sini, imam pada khutbah yang kedua itu tidak membaca wasiat takwa. Sah apa enggak, Pak? Halo? Imam pada khutbah kedua tidak membaca wasiat takwa. Sah apa enggak? Jadi langsung innal hamdalillah atau alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, terus langsung pakai bahasa Indonesia tanpa ya ayyuhan nasu taqullah. Sah apa enggak? Sah. Tetap sah. Sahnya kenapa? Nah, kita ambil jangan terlalu cepat, ya. Terlalu cepat apa? Enggak usah yang lebar-lebar. Dalam konsep yang kita ikuti kan madzhabul arba'ah, madzhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hambal. Kalau orang yang kekeh, wah itu tidak sah, khotibnya tidak baca wasiat takwa, ya ayyuhan nasu taqullah, enggak sah itu. Nah itu repot kalau langsung begitu. Nah, dalam kajian madzhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sepakat mewajibkan wasiat takwa secara jahr. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berbeda dengan Imam Malik dan Imam Ibnu Hambal, wasiat takwa itu tidak perlu dilafadzkan secara jahr. Cukup kalau unsur daripada unsur materi khutbahnya berisi tentang kebaikan-kebaikan yang mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan, itu sudah termasuk dalam domain ketakwaan. Jadi tidak perlu langsung, nggak sah. Tetapi seyogianya, seorang yang ditempatkan dalam itu, kayak umpamanya saya nih, datang ke suatu tempat sholat tarawih. Berapa ini?
8. Masa saya mau ngotot? Enggak, saya 23, saya nggak mau. Nggak mungkin, Pak. Nilai dakwanya nggak ada di situ. Bahkan ada yang mungkin bapak-bapak nggak pernah ngelaksanain tarawih itu 4-4-2-1. Enggak, 4-4-3. Langsung itu. Kalau di sini kan masih mending sholatul lail masna 2-2-2. 21 atau 3. Kalau sana enggak, 4-4-3. Langsung begitu. Apa kita nggak ngikut? Buka kembali ininya supaya timbul daripada kebijaksanaan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan hal semacam ini. Kita jangan ini tekstual. Satu sisi kalau kita mengikuti, saya mau mengikuti Rasulullah, bagus, ikuti sebisa mungkin. Tapi bukan hanya yang diikuti secara fisiknya, secara batinnya juga. Karena tantangan orang yang dalam beramal, itu terutama itu apa? Jaga hati. Paling berat itu jaga daripada hati. Jaga hati. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat daripada qalbu rohani kita. Allah Subhanahu wa taala melihat daripada hati rohani kita, ya. Hati rohani kita yang dilihat oleh Allah, ujub, riya, takabur. Nah, kalau kesunahan-kesunahan yang dimiliki oleh Rasulullah kita amalkan, tetapi landasan kita adalah ujub, landasan kita adalah sum'ah, landasan kita adalah takabur, hilang. Karena apa? Kita sudah kena penyakit syirik. Syirik itu tidak harus menuhankan demit. Orang ibadah aja syirik. Jasadnya umpamanya di majlis taklim, jasadnya di masjid, tapi amal yang dia lakukan tidak murni karena Allah. Nauzubillah min dzalik. Amal ibadah yang dilakukan karena dasarnya adalah riya. Ar-riya'u min syirkil asghar. Riya itu adalah bagian daripada syirik kecil. Maka seseorang yang beribadah, melaksanakan kesunahan Rasul, apa segala macam, di situ ada unsur riya. Dia tidak berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkan, hilangkan daripada sifat riya. Dalam pandangan Allah, syirik itu. Syirik khafi namanya, syirik kecil, syirik samar, syirik kecil. Karena syirik kecil ini berbahaya. Kalau syirik kecil tidak dihilangkan, lama-lama bisa mengarah kepada syirik jali, syirik yang nyata, syirik yang besar, menyekutukan Allah dalam konteks syirkul andad. Jangan. Moga-moga kita makanya tata, itu harus tata benar-benar ya, tata. Kadang-kadang kita takut nih, kita takut ya Allah ibadah jangan-jangan ibadah ini. Maka kadang-kadang ada ulama mengajarkan Pak dalam sholat aja membaca apa dulu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena takut di dalam sholatnya ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allahu akbar. Allah akbarnya mantap, ketika selalu akbar bisik. Nggak kayak situ jadi imam. Nggak kayak situ dari jamaah paling depan. Bisikan itu ujub itu namanya. Dari ujub itu alhamdulillahirabbil alamin. Nggak kayak situ suaranya, pengen didengar. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, jauhkan dari rasa itu. Yang akan muncul apa? Sum'ah kan, itu muncul sum'ah, pengen didengar. Biar dilihat bagus. Nanti diundang lagi begini nih, dibagus-bagusin apa segala macam. Riya, udah syirik itu. Nah kalau riya nggak hilang, yang muncul apa? Karena tiap hari riya, dilihat orang, dipuji orang, senang apa segala macam. Yang puji adalah takabur. Dan takabur ancamannya jelas. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr. Jadi tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya, qalbunya sebiji atom, sebiji sawi daripada kesombongan, apalagi kesombongan dalam ibadah. Maka maksud saya gitu, meskipun kita berusaha untuk mengenal sisi fisik
daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya kita bukan hanya melihat daripada sisi fisik saja. Sisi fisik saja. Jangan mengamalkan sunnah itu malah menjadi bagian yang buat sombong-sombongan. Sebaliknya orang yang tidak mau mengamalkan sunnah Nabi, jangan malah berkata begini, lah yang ngamalin sunnah Nabi aja, yang rajin sholat aja orangnya masih begitu, mending kayak kita nggak ngamalin sunnah Nabi tapi kita orang baik-baik. Orang yang ngomong begitu sudah dinilai itu tidak baik. Dengan dia ingkar kepada sunnah Nabi sudah nggak ini. Karena apa? Jamaah sekalian, sudah disampaikan berkali-kali, orang-orang yang ingkar kepada sunnah-sunnah Nabi, orang-orang yang ingkar kepada sunnah Nabi itu punya konsekuensi. Syahadatnya batal, bisa batal. Sebagai contoh saya pernah sampaikan berkali-kali, kalau ada orang mau nikahan, itu biasanya kan dibacain an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku nikah, maka dia bukan bagian daripada golonganku, umatku. Berarti meskipun dia syahadat nggak diakui bisa di akhirat. Juga ada hadis yang mengatakan barang siapa yang membenarkan kebohongan, kedustaan seorang pemimpin, kemudian dia membelanya, menganggap bahwa kedustaan, kebohongannya itu adalah sesuatu yang baik, itu ancamannya juga lesa minni walastu minhu. Dia bukan bagian dari aku dan aku bukan dari bagiannya. Ini perkataan Nabi. Perkara sepele. Contohnya dalam pilkada, dalam pilpres, bela mati-matian. Oh jelas ini umpamanya salah, kacamatanya ini salah, bela mati-matian. Hati-hati itu. Orang yang ingkar sunnah, orang yang ingkar daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nanti terancam syahadatnya tidak diterima. Syahadat Rasulnya nggak diterima. Ada hijab antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu susah. Masya Allah. Jadi sama sekalian dimuliakan oleh Allah, moga-moga ini kita mempelajari daripada ininya Nabi Muhammad Sama'il Rasulullah SAW merupakan bagian dari mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mahabbah itu coba hunjamkan ke dalam hati, dalam apa namanya? Dalam hati, di samping menjalankan sunnah-sunnahnya juga banyakin sholawat, Pak. Banyakin sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dalam arti ini kita juga harus paham nih, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, manusia bersolawat. Apakah solawatnya orang beriman, bersolawatnya Nabi, bersolawatnya Allah itu sama? Beda. Kalau kita menyamakan, Rasulullah itu nggak butuh sholawat kita, karena Allah saja sudah bersolawat. Apa arti sholawat Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat. Arti sholawatnya Allah kepada Nabi itu bahwanya Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan kasih sayang Allah, menunjukkan makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya malaikat juga Nabi sebenarnya nggak butuh. Kalau rahmat Allah ya jelas itu mutlak lah, pasti Nabi sebagai insan adalah ya butuh. Tapi malaikat nggak butuh. Tapi salawatnya malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk penghormatan. Dan sholawatnya manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu bentuk apa namanya doa kepada Allah, yang sebenarnya doa itu nanti akan kembalinya
kepada diri kita masing-masing. Jadi Masya Allah, Nabi Muhammad SAW manusia paling sempurna, manusia yang paling disayangi oleh Allah, manusia yang paling dikasihi oleh Allah. Barang siapa yang dicintai oleh Rasulullah, barang siapa yang nanti dekat kedudukannya dengan Rasulullah, maka dia insya Allah akan diberikan keridhaan Allah yang maha besar. Maka kita berharap moga-moga dari belajar Sama'il ini semakin cinta kepada Nabi, sehingga setiap ada apa-apa, ayo kita coba lihat Nabi Muhammad SAW bagaimana sih. Karena apa? Karena sekarang kita nyari uswah susah. Mau ngikut siapa ya? Ada masalah begini, niru siapa ya? Niru A. Ini ada cacatnya banyak. Ini orang cacatnya banyak. Ini orang cacatnya banyak. Siapa manusia yang tidak ada cacatnya? Uswah kita Nabi Muhammad SAW. Dan kalau umat-umat Nabi Muhammad SAW mengikuti ini, sebenarnya selesai udah tatanan hidup. Yang para politikus bagaimana dia akan menjadi politikus, mengikuti cara berpolitiknya Nabi. Yang para pedagang bagaimana mau berdagang, mengikuti dagangnya Nabi. Yang jadi presiden bagaimana dia jadi presiden, mengikuti gaya presidennya Nabi. Yang ulama bagaimana jadi ulama yang lurus, mengikuti gaya dan apa yang dicontohkan gaya ulamanya Nabi Muhammad SAW. Selesai urusan. Cuman karena masing-masing, sekali lagi masing-masing, siapapun dia, ulamanya, pejabatnya, itu di dalam dirinya ada hawa. Hawa itu kemudian mengarahkan, yang penting saya dapat apa dan bagaimana, dapat kemuliaan, tingkatan, tahta, harta, wanita. Akhirnya diakal-akal, dipilih-pilih. Agama ini tidak pas, Nabi ini tidak pas, pakai yang lain saja. Sehingga yang terjadi adalah sekarang subjektivitas terhadap pemahaman agama. Dan ini yang yang kita sayangkan, sehingga sampai kepada akhir sekarang ini semakin terkikis ajaran-ajaran Nabi, akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita harus khawatir, Pak. Khawatirnya apa? Kita yang belajar begini, agama begini, jangan-jangan ini juga tidak sesuai dengan ininya Nabi. Ya kayak tadi itu, semacam sifat-sifat itu. Karena ada golongan kelompok manusia semakin alim, malah dia semakin jauh dari Allah. Semakin kaya, semakin jauh dari Allah. Semakin punya kedudukan, semakin jauh dari Allah. Berarti semua pemberian Allah, itu ilmu, itu harta, itu jabatan, itu adalah istidroj. Itu adalah istidroj. Itu yang kita khawatirkan. Gak ada jaminan satupun bagi kita. Siapa yang di sini dijamin besok mati pasti masuk surga husnul khotimah? Gak ada. Kebanyakan kita doain juga telat. Ada orang udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, doanya apa? Moga-moga husnul. Udah lewat itu, Pak. Jadi saya sekali lagi sampaikan nih, kalau ada orang udah meninggal jangan didoain moga-moga husnul. Udah lewat. Husnul sama sukulnya udah lewat. Cukup doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan innalillahi wa inna telah kembali ke rahmatullah, telah meninggal dunia, muka-muka husnul khotimah. Udah lewat doanya itu, diamininya udah lewat. Jadi sekali lagi Nabi Muhammad SAW, dan coba jalin interaksi frekuensi antara diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekali waktu ketika kita berzikir, ketika kita lagi duduk sendiri baca sholawat. Maknai sholawat itu. Contoh sholawat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terjemahin itu, Pak. Shollinya, bariknya, terjemahi maknanya apa dan apa yang dirasakan. Itu kan sholawat maksur, sholawat maksur, bukan sholawat yang ghairu maksur. Jadi sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menumbuhkan kepada kita mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ini bulan adalah bulan Rabiul Awal.
besok hari Kamis adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggalnya. Minimal kita gembira lah. Yuk gembira kita. Gembiranya dengan apa? Kembali mengenalkan Nabi kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semakin kita mencintai sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Satu sisi sebagai pesan terakhir, di luar sana bertebaran makhluk-makhluk dari golongan setan, jin, dan manusia yang berusaha memadamkan sunnah Nabi. Masjid ini adalah salah satu pos di mana diharapkan sunnah Nabi tetap bersiar. Sunnah Nabi tetap bersiar meskipun belum secara totalitas keseluruhan, tidak bisa, saya yakin tidak bisa secara keseluruhan, tapi minimal mengingatkan hal-hal yang pokok, terutama paling tidak mengingatkan jamaahnya untuk semakin cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi, amaliyah ibadahnya sesuai dengan Nabi. Dan sekali lagi bukan hanya yang bersifat fisik, di samping ibadah lahir juga ibadah yang sifatnya ruhani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan barokah, dan pada akhirnya nanti kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, bahkan dimasukkan surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan fil 'amri mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqqihna wa faqih lana wa qurbat lana fi dinina. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.